Hai, saya Wahyu, kembali lagi di House 101. Setiap rumah pasti memiliki konsep dan kebutuhan masing-masing. Rumah yang ideal tentunya bisa mengakomodasi kebutuhan pemiliknya. Kita juga bisa melibatkan arsitek dalam mendesain dan mengeksekusi rumah kita. Di episode kali ini, House 101 berada di Kia Home. Hari ini kita akan langsung keliling Kia Home bersama arsiteknya nih, Mas Riri. Yuk! Halo Mas Riri. Halo, apa kabar? Baik, wah idola saya nih Mas Riri. Waduh, keren banget nih rumahnya Mas. Iya, silakan ayo Ya. masuk. Nah, sekarang saya udah bareng sama Mas Riri, yaitu prinsipal arsitek dari Atelier Riri yang juga merupakan arsitek dari Kia Home. Halo Mas Riri. Halo, Wahyu. Saya mau nanya nih Mas, gimana sih? Coba bisa diceritain nggak sedikit tentang latar belakang atau inspirasi dari Kia Home ini Mas? Oke, jadi selamat datang di Kia Home. Ayo, jadi di Kia Home ini adalah satu klaster atau townhouse kecil ya. Jumlah unitnya cuma 10 unit. Nah, sebenarnya yang kita lagi di sini ini sebenarnya rumah salah satu penghuninya. Nah, dari 10 unit itu salah satunya ini yang sudah dihuni dan udah ditempatin kira-kira hampir 1 tahun lah gitu. Nah, sebenarnya ini udah dibangun dari tahun 2020. Nah, jadi kita mau bikin satu konsep perumahan yang kontemporer untuk keluarga muda modern. Oke. Nah, di Kia Home ini kita coba tawarkan satu pendekatan arsitektur prefabrikasi. Jadi secara metode desain dan konstruksi itu dikerjakan berbeda sama konvensional. Kalau konvensional kan biasanya dikonstruk atau dibangun langsung di site. Nah, kalau ini dirakit dulu yuk di offsite atau di pabrik gitu. Tempat workshop lah ya. Kita bilangnya workshop ya. Jadi kita ada workshopnya khusus untuk membuat potongan-potongan rakitan material. Jadi sampai di sini di site tinggal di susun-susun sesuai dengan desain yang udah kita buat secara modular. Kelebihannya apa sih Mas dibanding konvensional system? Ya, yang pasti kelebihannya dia lebih efisien. Dibangunnya bisa lebih cepat gitu karena kita menggunakan metode yang udah modular untuk menyusun sebuah desain ruangan kemudian jadi bangunan gitu. Untuk yang kita lagi develop sekarang sementara mungkin kita bisa menghemat sekitar 50% dari waktu yang konvensional. Oh, lumayan ya 50%. Lumayan banget. Tapi kita harus benar-benar disiplin sama ukuran-ukuran modul tadi dan penggunaan material yang memang bisa langsung dipasang gitu. Kalau untuk budget untuk saat ini sih dengan metode yang kita punya, at least kita bisa mengurangi minimal 20-30% dari metode konvensional. Kalau tadi kita ngomongin kelebihannya nih Mas soal prefab architecture. Kalau dari kelemahannya sendiri ada nggak sih Mas? Ya pasti ada sih ya, karena ini kan satu inovasi ya. Sementara ini inovasi ini masih kita kembangin benar-benar dalam skala yang kecil. Nah, jadi penggunaan material yang kita gunakan itu masih benar-benar dari apa yang ada gitu. Jadi sistem prefabrikasinya masih semi lah gitu. Nah, misalnya jadinya kita kualitas bangunannya itu kayak dinding-dinding dan lain sebagainya itu nggak mirip sama bangunan konvensional karena kita menggunakan panel-panel. Jadi kadang-kadang kalau diketok-ketok orang masih awam gitu kan merasa ini nggak kuat atau apa. Padahal sih kita udah hitung juga strukturnya. Terus dengan modular jadinya ukuran ruang dan lebar, panjang, tingginya itu juga kita ada standar gitu. Oke, ada maksimumnya berarti? Ada maksimum. Jadi batasan improvisasi desainnya itu nggak terlalu banyak gitu. Tapi berarti meskipun ada keterbatasan itu pasti juga udah dihitung ya Mas ketahanan dari misalnya gempa dan segala macamnya itu ya? Iya pasti dari sisi struktur kita juga kerjasama dengan engineering struktur untuk membuat modular ini tetap aman dan tetap kuat gitu. Jumlah lantai itu juga salah satu kelemahan karena untuk saat ini kalau untuk rumah tinggal maksimum biar tetap efisien kita batasi untuk rumah cukup 2 lantai.
supaya tetap kejaga budgetnya itu bisa lebih efisien daripada konvensional. Oke. Itu sih kuncinya. Menarik ya. Banyak hal yang masih kita harus pikirkan customisasinya gitu ya. Jadi kita pengen ini tetap bisa jadi solusi dan sedikit demi sedikit kita kembangin supaya si modular system ini bisa lebih efisien lagi. Nah Mas, ngomongin material nih ya. Ya. Saya penasaran juga nih, biasanya material apa sih yang paling banyak dipakai dari sistemnya untuk bikin rumah ini khususnya ya Mas ya? Karena kalau kita lihat dari depan pun kan kelihatan tuh ada warna fasadnya ada coklat, hitam gitu. Apakah itu refleksi dari material yang digunakan itu sendiri atau gimana Mas? Iya, memang salah satu kunci metode prefab ini kita menggunakan material-material yang opsinya memang kita tentukan gitu. Jadi seluruh konstruksi bangunan ini kan kita menggunakan baja. Nah, cuman baja ini sebagai struktur utama diselubungi oleh material-material panel gitu. Jadi dari luar kita menggunakan panel fiber semen yang memang tahan terhadap panas hujan. Nah, sedangkan yang dalam itu kita pakai gypsum board aja gitu. Cuman semua diinsulasi. Nah, dengan menggunakan panel-panel itu kan sebenarnya itu udah menggunakan modul material yang tidak konvensional gitu kan. Nah, dengan kayak gitu kita bisa sesuaikan dengan modul-modul yang ada untuk interiornya sekaligus nanti gitu. Boleh diceritain nggak soal profil pemilik rumah ini nih? Nah, kebetulan memang pemilik rumah ini masih bujangan, masih single nih yuk. Nah, makanya dia membutuhkan semua practicality-nya untuk dia saat ini. Tapi nanti sewaktu-waktu kalau dia udah menikah, punya keluarga baru, ya ini udah disiapin gitu. Oh, oke. Makanya kelihatan sih dari dapurnya pun udah cukup kelihatan warna-warna maskulin ya Mas ya? Iya, dan memang semuanya dibikin sekompak mungkin. Yuk, kita lihat situ yuk. Ya. Nah Mas, ini kita kan di lantai 2 nih, beda ya, lantai 1 kan lebih open space ya, lebih terbuka. Kalau lantai 2 kan udah mulai ada sekatnya nih Mas. Boleh diceritain nggak sih ini pakai panel apa nih Mas? Nah, kalau yang dinding-dinding kita pakai gypsum yang kita insulate. Nah, sedangkan kalau yang pintu kita pakai fiber semen gitu, karena kan dia bergerak ya gitu. Terus kita kasih engsel pivot ya, supaya lebih clean juga. Iya. Nah, kalau lantai sendiri Mas, ini kan kalau kita injek nih nggak ada suaranya ya. Biasanya kan kalau pakai panel, bisa pakai panel gitu kan, yang kadang bunyinya juga agak keras ya. Kalau ini pakai apa? Beton berarti ya? Nah ya emang di RC Fab atau di prefabnya kita itu kita pengen kalau untuk plat lantai kerasanya kayak konvensional aja yuk. Karena itu kan orang awam kan lebih bisa nerima ya gitu. Jadi kita pakai beton aerasi yang modular juga dan feel-nya masih bisa kayak beton konvensional gitu. Lalu dilapisin mungkin lapisan yang kayu seperti vinyl. Iya, terus dikasih finishing lah gitu. Intinya finishingnya bisa macam-macam sebenarnya gitu. Bener. Karena sebenarnya di atas permukaan beton itu bisa apa aja ya, cukup fleksibel Mas ya? Bisa macam-macam, bisa fleksibel banget deh. Intinya kita pengen bikin prefab modular dengan beberapa batasan-batasan yang seminim mungkin, tapi bisa diimprove sesuai dengan personality penghuninya ataupun bangunannya gitu. Mas Riri, kebutuhan apa aja sih yang diakomodasi sama Mas Riri nih untuk penghuninya? Apakah ada permintaan-permintaan yang khusus dari pemilik nih Mas? Ya, jadi untuk rumah ini memang pemiliknya agak sedikit memodifikasi dari desain standarnya. Oh gitu? Iya, jadi awalnya di lantai 1 itu harusnya ada satu kamar, ini kamarnya dihilangin. Lalu di lantai 2 harusnya ada void-nya dijadikan kamar. Selama menyesuaikan dengan modul yang ada, sebenarnya dengan metode prefab ini sangat fleksibel sih untuk diatur perubahan-perubahan kalau misalnya dibutuhkan yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Nah ini mungkin juga buat pelajaran kita nih Mas, apa sih yang paling penting untuk diperhatikan kalau kita mendesain rumah-rumah yang ukuran terbatas, di lahan yang terbatas itu Mas? Ya, yang pasti kita harus memikirkan efektivitas dimensinya yuk. Karena kalau ngomongin practicality rumah itu kan standarnya pasti akan sama ya terhadap kebutuhan hunian gitu ya. Tapi kalau rumahnya udah terbatas, kita harus mikir practicality itu sampai ke dimensi yang paling kecil, bahkan sampai ke sentimeternya dan lain-lain, supaya benar-benar bisa fit in sama furniture, sama ruang gerak, sama aktivitas yang ada di dalamnya.
Kan kita mau nggak mau hidup di negara tropis ya Mas ya, yang perlu juga ada penghawaan yang cukup, pencahayaan yang cukup. Nah dari Mas Riri sendiri gimana sih Mas caranya supaya kita tuh tetap bisa mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami ya Mas ya dengan lahan yang terbatas nih Mas? Iya, yang pasti biarpun kita mendesain dengan berbagai macam metode atau style, tetap ya kalau kita bikin di bangunan di area tropis, ya kita harus adaptif terhadap suhu, udara, cuaca, dan iklim gitu ya. Misalnya kita pertimbangkan bukaan-bukaan jendela yang cukup gitu kan. Jadi terintegrate juga sama ruang luarnya gitu. Kenapa di sini dua sisi rumah ini dibuat aman meskipun kecil, tapi kan cahaya matahari masih bisa masuk gitu. Terus juga kalau kita buka satu jendela di satu sisi dan di sisi yang berbeda, itu juga kan ventilasinya juga bisa efektif gitu. Crossing ya Mas ya? Cross ventilation gitu. Nah itu yang harus kita adaptasi sih, meskipun kecil, meskipun desainnya juga dibuat modern, tapi tetap di dalamnya merasa nyaman gitu. Saya suka banget tuh Mas, jadi ada jarak antara dinding rumah ini sama batas lahan ya, dan itu jadi tempat sirkulasi juga, tempat servis juga, bisa untuk pencahayaan dan penghawaan juga, jadi multifungsi ya antara rumah ini dengan batas lahan gitu. Iya. Oke Mas Riri, makasih nih udah diajakin keliling Kia Home ya. Sama-sama. Sekarang kita pengen nanya nih tentang Atelier Riri ya Mas. Oke. Boleh diceritain sedikit nggak Mas tentang Atelier Riri nih? Iya, jadi Atelier Riri itu memang sebuah konsultan arsitek ya, basicnya, yang sudah dari 2010 saya bentuk, dan sampai saat ini ya kita ngembangin beberapa platform lah. Kita memang servisnya lebih ke arsitektur ya. Cuman kita kadang-kadang ngerjain interior juga, ngerjain master plan juga gitu, termasuk yang project baru kita ini yang kita namakan Arsifab. Jadi rumah prefabrikasi sebagai alternatif bangunan yang lebih efisien. Oke Mas, jadi berarti Kia Home ini bukan satu-satunya proyek dari Atelier Riri yang mengedepankan proses prefab architecture ya Mas ya? Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini emang ketika kita mengembangkan prefab, sebenarnya kita mengimplementasikan ke banyak bangunan atau banyak proyek lain yuk. Jadi kita juga bikin lagi F&B gitu, kita juga bikin villa bisa dengan prefab ya. Beragam sih intinya, pengen kasih sesuatu yang lebih affordable dan bisa nanti berkembang di masa yang akan datang. Oke, nah mungkin terakhir nih Mas, apa sih yang membedakan ya Kia Home ini dibanding proyek-proyek lainnya nih Mas? Karena kalau saya lihat portofolionya Atelier ini tuh beda-beda nih semuanya nih, dari satu rumah ke rumah lain atau dari bangunan satu ke satu, itu sangat apa ya, kayaknya kelihatan mengedepankan idealisme dari pemiliknya nih, misalnya ada kebutuhan khusus gitu. Tapi kalau dari Kia Home ini ada nggak sih Mas yang spesial dibanding dengan let's say bukan cuma proyek Atelier Riri yang lain, tapi juga proyek Arsifab yang lain Mas? Iya, jadi karena ini sebenarnya pilot project kita yang pertama untuk ngerjain rumah townhouse yang kerjasama dengan developer. Jadi memang kita pengen menyatukan lah antara metode konstruksi dengan idealisme desain dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat secara umum gitu. Seleranya, terus juga kesadarannya tentang inovasi arsitektur, kita harus benar-benar sesuaiin supaya ini juga bisa dijual kan gitu. Nah, kita pengen itu bisa dulu kita terapkan supaya kita punya punya simulasi ya buat metode desain, metode konstruksi sampai ke budgetingnya itu benar-benar bisa dipakai dan bisa dijual gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Riri waktunya ya Mas. Sama-sama Wahyu, semoga bermanfaat buat semua nih. Ya, nah itu dia informasi dari Mas Riri. Semoga menginspirasi kalian yang sedang membangun atau merenovasi rumah, terutama yang tertarik dengan sistem rumah modular atau prefabrikasi. Saya Wahyu, sampai jumpa di House 101 selanjutnya.